Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kades Ningsih, absen 9 dari 12 akuntansi A. Baik, di sini saya akan mencari tahu karakternya seperti apa sih yang diperlukan oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan menginginkan punya karyawan yang berkualitas, mutunya tinggi, kemudian etos kerjanya bagus, kemudian optimal dalam gunakan potensi-potensi dirinya. 5 karakteristik karyawan yang wajib Anda rekrut. Oke? Karakteristik yang pertama adalah cepat adaptasi. Karyawan yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan prestasi langsung. Karyawan yang tidak bisa beradaptasi kebanyakan cenderung diam, pasif, tidak mau bergerak, menjadikan atasan sebagai alasan mengapa mereka tidak berkembang. Misalnya, Pak, saya mau resign, Pak. Kenapa? Habis saya ditegur sama atasan saya. Habis saya ditegur keras, Pak, dengan teman saya. Artinya orang ini tidak bisa beradaptasi. Yang kedua adalah memiliki passion. Bagaimana membedakan orang yang punya passion dengan tidak punya passion? Orang yang punya passion kelihatan dari antusiasme dalam berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, dia bisa menunjukkan antusias, menunjukkan suka dengan pekerjaan. Dan yang saya ingin tekankan adalah passion tidak hanya berlaku pada suka dengan pekerjaan, tetapi juga suka berkomunikasi dengan orang. Ya, passionate untuk kenal dengan orang baru, passionate untuk tahu siapa teman kerjanya, passionate untuk tahu apa yang menjadi tanggung jawab dia. Ini adalah orang-orang yang penting yang Anda harus rekrut. Yang ketiga, Anda membutuhkan orang yang memiliki kemampuan atau karakter yang positif. Karakter positif ini sebetulnya nggak usah terlalu jauh pemikirannya ya. Anda tidak perlu kenal orang bertahun-tahun untuk tahu karakternya bagus atau jelek. Simple, untuk mengetahui karakter orang baik atau jelek atau buruk adalah apakah orang itu memiliki sopan santun. Masuk ke kantor menyapa atau tidak, ya. Kalau mau menggunakan sesuatu minta izin atau enggak. Kalau mau menggunakan waktu di luar waktu kerja, apakah ada rasa gelisah atau tidak? Ada orang-orang yang dengan mudahnya tidur di kantor, kemudian mau istirahat keluar tidak ada izin sama sekali, kemudian mereka juga tidak ada kepedulian dengan kesopanan, masuk nyelonong sana nyelonong sini, tidak ada ketok pintu, tidak ada salam, tidak ada sapa, tidak minta maaf. Karakter ini bisa ditunjukkan dari mampu nggak dia membawa diri di lingkungan kerja yang baru. Yang keempat adalah result oriented. Result oriented itu begini, ada karyawan yang punya tujuan, ada karyawan yang tidak punya tujuan. Ada karyawan yang hari ini dia tahu mau arahnya kemana, ada karyawan yang asal kerja. Nah, carilah orang yang punya tujuan. Bedanya apa? Bagaimana membedakan orang yang punya tujuan dengan yang tidak punya tujuan? Orang yang punya tujuan biasanya tanya, Pak, target saya apa? Bu, tujuan saya menjalankan ini itu apa? Jadi dia punya keinginan untuk memahami apa yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berkomitmen. Apa beda antara komitmen dengan orang yang tidak berkomitmen? Beda antara komitmen dengan tidak komitmen adalah orang yang punya komitmen akan menjalankan apapun alasannya. Orang yang komitmen artinya menjalankan meskipun tidak mood. Kalau sedang tidak moody, tidak memiliki mood yang oke, tetap mau dijalankan. Itu artinya dia punya komitmen yang baik. Perilaku pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif.
Dari kelima karakter yang disebutkan, bahwa karakter tersebut berhubungan dengan perilaku pelajar Pancasila. Salah satunya karakter yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu cepat beradaptasi. Dapat beradaptasi berhubungan dengan dimensi pelajar Pancasila yang ke-1, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam aspek manusia dengan manusia. Selain itu berhubungan dengan dimensi pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri. Karyawan yang mampu beradaptasi dapat menambah kepercayaan diri kepada orang lain dalam berinteraksi dengan baik di dalam lingkungan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya belajar perilaku pelajar Pancasila dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sumber daya manusia yang baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.